لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين رحمكم الله، أن يومكم هذا اليوم عظيم عظمه الله وشرفه وعظمه حق بعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عظموا حياكم بينما على متن الصراط مطاياكم، فإذا صنع صعيدا وخفيف المنبر فاستمعوا الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كلما هل هلال وأبدر، الله أكبر كلما الحجاج وكبر، الله أكبر كلما تراكم سحاب وأمطر، الله أكبر كلما نبت نبات وأزحر، الله أكبر كلما عوروق عود وأثمر، الله أكبر كلما أطعم القانئ المعتر. الحمد لله، الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر، ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصر، واجعل لهم يوم عيد الأضحى يعود عليهم بكل سنة ويتكرر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشفيع في المحشر، نبي ما طلعت الشمس على أجمال منه وجها ولا أنور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس والطهر. الله أكبر. أما بعد، فيا أيها الناس، فيا أيها المسلمون، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فإن التقوى بضاعة المؤمن التي لا تحشر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah riwayat menceritakan seorang yang tua yang hidup ribuan tahun yang lalu di Palestina. Ia bernama Ibrahim alaihissalam. Usianya mungkin sudah mencapai 86 tahun. Istrinya bernama Sarah juga berusia lanjut
dan barangkali tidak mungkin untuk mendapatkan anak. Ibrahim tidak bosan-bosannya berdoa agar diberikan anak saleh yang dapat melanjutkan perjuangan menegakkan kalimat tauhid. Alangkah sedih dan pilunya perasaan Sarah. Dengan ikhlas hati, ia pun menganjurkan suaminya Ibrahim untuk menikah lagi dengan pelayannya sendiri bernama Hajar. Hajar adalah seorang perempuan mulia, baik budi pekertinya dan lurus hatinya. Ia adalah putri penguasa Mesir yang dihadiahkan oleh raja kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah perkawinannya dengan Ibrahim, Hajar diberikan kehamilan dan melahirkan. Diberi nama anak itu dengan Ismail. Ketika Hajar hamil, Sarah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, gembira karena suaminya akan mendapatkan keturunan. Dan ketika Ismail lahir, Sarahlah yang pertama menggendong dan mengangkat bayi itu, kemudian menyerahkannya dengan penuh kasih sayang kepada suaminya. Sarah berkata, "Ibrahim suamiku, ini adalah anakmu." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Suatu hari Hajar dan Ismail ditempatkan di tengah-tengah padang pasir. Dengan penuh iba Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Hendak kemana kau tinggalkan kami, wahai Ibrahim?" Ibrahim tidak menjawab. Hajar bertanya kedua kalinya, juga tidak menjawab. Ibrahim menoleh pun tidak, karena ia tidak mampu melihat buah hatinya tergeletak di tengah Sahara. Akhirnya kali yang ketiga, Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan semua ini kepadamu, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim lalu menjawab, "Ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala." Mendengar hal ini Hajar menjadi tenang. Biar maut mengelilingi dirinya, ia tetap menerima dengan dada yang lapang, karena perintah Allah harus ditegakkan meskipun memerlukan pengorbanan yang amat besar. Ia pun berkata, "Kalau Allah yang menghendaki semua ini, Dia tidak akan menyia-nyiakan kami." Hajar dan Ismail sebenarnya ditempatkan di ranah dan tanah pilihan Allah dekat reruntuhan Al-Bait, rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam jauh sebelumnya, yaitu di pegunungan Paran atau yang dikenal dengan Bukit Safa dan Marwah. Ibrahim berangkat meninggalkan keduanya. Alam hening membisu membangkitkan rasa seram dan ngeri. Ibrahim terus berjalan meninggalkan anak dan istrinya. Coba kita bayangkan, seandainya kita meninggalkan anak istri di rimba belantara yang tidak punya penghuni dan bekal seadanya. Tak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi. Tapi ini semua dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keluarga, karena hanya ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kejauhan Nabi Ibrahim mengangkatkan tangan dan berdoa, "Rabbana inni askantu min dhurriyyatin biwadi ghaira dhi zara'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun." Ya Tuhan kami, ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah. Yang Tuhan, yang demikian itu kami lakukan agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezeki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Surah Ibrahim ayat 37. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengorbanan berlanjut guna mencapai mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepeninggal Ibrahim alaihissalam, alam hening membisu. Beberapa waktu kemudian bekal habis dan air tidak tersisa. Panas terik pun membara. Sang bayi menangis meronta-ronta. Air susu sang ibu sudah kering. Hajar berlari ke Bukit Safa, mencoba mencari air atau di kejauhan ada orang yang bisa diminta pertolongan. Sejauh mata memandang, lautan padang pasir membentang luas. Hanya langit biru yang menghentikan pandangan mata.
Gemuruh angin menambah seram keadaan. Hajar terus berlari ke Marwah, ke Bukit Safa. Demikian berulang-ulang sampai 7 kali. Terbayang di benaknya anaknya telah mati kehausan. Ia pun berupaya menegakkannya, ia pun berupaya menengoknya, tetapi di luar pikirannya tempat sang bayi basah dengan air, dan air terus bertambah banyak. Hajar pun berkata, zammi 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 zammi, artinya berkumpullah air. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian untuk Ibrahim alaihissalam dan keluarga masih berlanjut. Ternyata Ibrahim kembali menemui anaknya. Ternyata ranah dan tanah yang sebelumnya sepi dan tak berpenghuni kini telah menjadi sebuah negeri. Inilah jawaban Allah Rabbul Izzah Jalla wa Ala atas doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kini Ismail sudah besar. Alangkah senangnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi ternyata cobaan Allah kembali datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya berkali-kali, dan ia merasa yakin, bahkan merasa yakin seyakin-yakinnya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia pun memutuskan untuk merayu kepada putranya yang sangat ia cintai. Al-Quran menggambarkan di dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Al-Quran menggambarkan cerita ini. Ibrahim berkata kepada putranya, hai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, Ismail menjawab, ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Lalu Ibrahim dan Ismail berangkat ke satu tempat yang bernama Mina. Keduanya sudah siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ismail siap mencari ridha Allah dengan mengorbankan satu yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu nyawanya. Ibrahim berupaya mencari ridha Allah dengan mengorbankan sesuatu yang paling berarti dalam hidupnya, adalah anaknya. Anak yang selama ini ia harapkan dan ia dambakan. Lalu berkali-kali iblis menggoda dan menghalanginya, tetapi semua itu tidak menjadi penghalang Nabi Ibrahim dan Ismail untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ismail dibaringkan dan ia berkata, ayah, tajamkan pisaumu agar aku tidak terlalu sakit ketika aku disembelih. Ikat tangan dan kakiku agar tidak menyulitkan ayah untuk melaksanakan perintah Allah. Ayah, telungkupkan wajahku. Aku khawatir kalau ayah melihat wajahku nantinya akan timbul rasa kasih dan iba, sehingga memudarkan semangatmu untuk melaksanakan perintah Allah. Ayah, angkat bajumu. Aku takut terkena darahku, sehingga menjadi tanda tanya bagi ibu, darah apa ini? Lepaskanlah bajuku ini nantinya, agar ayah serahkan kepada ibu, agar ia bisa menciumnya sebagai pengganti diriku. Barangkali dapat mengurangi kepedihan hati yang menimpanya. Lalu kemudian pisau diletakkan di leher Ismail alaihissalam. Keduanya betul-betul pasrah untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini digambarkan, diabadikan di dalam Al-Quran dengan indah sekali. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin.
Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Surah As-Saffat ayat 103, 106. Inilah suara gaib dari Allah Rabbul Jalil yang maha bijaksana. Demikianlah Ismail ditebus dengan seekor kibas. Kibas itulah yang disuruh disembelih untuk dibagikan kepada fakir miskin. Allah berfirman yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Surah As-Saffat ayat 107 sampai 108. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Cerita ini sebenarnya menyimpulkan bahwa Ibrahim sedang diuji dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan pengorbanan yang dilakukan Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan mengorbankan seluruh kehidupannya hanyalah satu tujuan, yaitu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ridha Allah akan didapat melalui pengorbanan dan ujian. Jangan berharap kita tidak pernah diuji. Al-Quran mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fattanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman ya Allah, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar yang beriman kepadanya, dan sesungguhnya Dia amat mengetahui orang-orang yang dusta di kalangan kita. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita dibahagiakan di dunia, insya Allah kita dibahagiakan juga di akhirat, dengan mencapai satu tujuan adalah keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna min kulli amalin innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li sa'iril muslimin ajma'in fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma asturna ya rabbi a'udzuka syukran ni'matika wa ala wa anna wa la sahata wa aslih li fi dhurriyyati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar ma tawajjaha al-mu'minun ila maulah wa karrara fi sirrihi wan najwah. Allahu akbar adha al-mu'minun imtithalan awamirah. Allahu akbar ma atharu mardati maulah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi'afwihi taghfiru adh-dhunuba was-sayyi'at wa bikaramihi tuqbalu al-'ataya wal-qurbat wa bilutfihi tustaru al-'uyuba waz-zallat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khalaqa jami'al makhluqat wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al irsyadat. Wa ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha mastata'tum. Faqala jalla jalaluhu wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa'lamu anna Allah amarna bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati fi qudsih. Faqala jalla jalaluhu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم يا ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافئ المحمات ويا دافئ البليات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم
الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت وإذا استنصرت به نصرت يا سامع يا قريب يا وحيد يا أحد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم يا مجيب الدعوة المضطر أن تجعل بلدتنا إندونيسيا آمنا مطمئنا مستقرة وجميع بلاد المسلمين أجمعين. اللهم يا ربنا ya Allah, jadikan negara kami aman, jadikan negara kami tenang, jadikan negara kami benar-benar mendapatkan petunjuk dan hidayah kepadamu ya Allah. Berikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami, sejahterakan kami untuk mencapai ridha-Mu ya Allah. Allahumma man aradaha bisu', ya Allah, andai kata ada orang yang meminta, yang menginginkan kejahatan kepada negeri ini, taj'al qaidahu fi nahrih, taj'al qaidahu fi nahrih, waj'al tadbirahu tadbiran alaihi. Allahumma jma' kalimatahum ala kalimatis sawa. Ya Allah, satukan kami dalam satu kalimat yang benar di bawah keimanan dan ketauhidan kepadamu ya Allah. Allahumma a'izzal bihal Islam, Allahumma a'izzal bihal Islam. Ya Allah, muliakan Islam di negara ini ya Allah. Wansur biha ya Allah. Tolonglah kami ya Allah dalam negara ini. Wa bi ahliha ad-dina, dan agamamu ya Allah. Wa jami'a biladil muslimina ajma'in, wa jami'a biladil muslimina ajma'in. Allahumma farriz an ikhwanana fi kulli makanin, wa jami'i biladil muslimin, wa jami'al mustad'afina fi kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma ya Rabbana unsurhum, Allahumma a'inna wa'inhum, Allahumma kfina wakfihim, Allahumma ayyidhum, Allahumma ahfadhum, Allahumma ahfadna, Allahumma kawwina, Allahumma kawwihum, Allahumma najjihum wa najjina, Allahumma athhum, Allahumma at'imhum, Allahumma athhimhum. Allahumma jama' kalimatahum ala al-haqq wal iman wat tauhid. Ya Allah, satukan kami dalam satu kalimat kebenaran, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma wafiq qadatal muslimin, Allahumma wafiq qadatal muslimin li nasri kitabatik, li nasri kitabika wa sunnati nabiyyika, li nasrati dinika wa tatbiki syari'atik, wa ila kulli ma yurdik wa ma fi khairil ibadi wal balad. Allahumma alhum rashdahum wa khudh binawasihim lil birri wat taqwa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nas'aluka ya Allah husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, dalam waktu yang ijabah ini kami meminta, andai kata Idul Adha ini adalah Idul Adha bagi kami, tutuplah kami dengan husnul khatimah, dengan mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada hari seindah 10 awal Zulhijjah. Segenap jajaran, direksi dan karyawan PT Wahdan Sabilana mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Adha 1441 Hijriah.